Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia Karang Taruna pemilihan RW dan RT yang sudah dilaksanakan adalah pemilihan RT. Mungkin selanjutnya ini untuk pemilihan RW secara teknis mungkin door to door. Ini menurut panitia. Perkenalkan diri, nama saya Pada Asri sesuai dengan KTP ya. Selama ini saya di KTP adalah lahir di daerah Cilacap tanggal 17 bulan 8 1960. Status udah menikah. Dan kebetulan istri saya itu ada di RT 5 RW 3 Pasiruyu. Mungkin warga masyarakat RW 3 tahu tentang saya. Mungkin pekerjaan saya selama ini memang saya berwira swasta dan punya lembaga dan seorang media. Itu mungkin perkenalan saya. Mungkin untuk di fisik saya itu tadi sudah saya jelaskan. Lantas tujuan saya untuk menjadi RW tersebut karena saya diusung sama warga masyarakat RW 3. Nah, setelah saya diusung mungkin di sini alhamdulillah mungkin saya tadi ke visi tersebut. Visi tersebut sudah jelas tadi, kriteria saya sudah masuk dan mungkin sekarang tinggal visi misi ke depannya. Sekarang poin yang kedua itu adalah misi. Misi tersebut adalah saya akan berbicara misi ke depannya mengenai tentang misi ke depan. Dikarenakan RW itu adalah kepanjangan dari kelurahan, kecamatan, dan kota. Nah, di sini ada misinya tersebut. Misi tersebut adalah karena ini menyangkut daerah, gitu ya. Mungkin dari daerah khusus RW 3 Kelurahan Pasiruyu. Yang jelas tujuan saya adalah Bismillah artinya ingin salah satunya ibadah untuk warga masyarakat RW 3 dari 1 sampai 9. Tujuannya itu. Tidak ada yang lain karena ingin mengabdi, mungkin secara kasarnya mengabdi ke warga masyarakat RW 3. Nah, mungkin misi saya ke depan ini mengenai tentang misi tersebut adalah di sini ada misi Kota Bandung 1, unggul, sejahtera, nyaman, agamis. Mungkin di sini RW punya misi bersih, sehat, nyaman, sejahtera, dan agamis. Mungkin dikolaborasikan untuk misi ke depan itu adalah program yang pertama. Kita adalah program jangka pendek, jangka panjang. Mengenai program pemerintah Kota Bandung itu adalah, mungkin di sini ada kotaku, PIPPK, dan BKN. Nah, mungkin di sini ada 3 misi saya, itulah mungkin misi saya 3 itu adalah program jangka panjang, jangka pendek, dan ditambah dengan
program dana aspirasi yang tidak terserap dan tidak tercover sama pemerintah Kota Bandung. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini mohon maaf kepada masyarakat RWT khususnya, jangan alergi dengan politik, karena setidaknya itu politik itu perlu masyarakat mengetahui tentang politik. Nah, disinilah misi saya ke depan. Apabila ada program-program yang tidak tercover atau tidak terakomodir, mungkin saya sebagai masyarakat atau peduli terhadap masyarakat tersebut akan saya upayakan dan kolaborasi dengan pengurus-pengurus yang ada di RWT RW. Terlepas jadi dan tidaknya itu kan tetap saya punya komitmen dalam membangun daerah. Komitmen dalam membangun daerah tersebut artinya jelas untuk kesejahteraan masyarakat, artinya dari hal-hal program yang ada mengangkut dari pemerintah. Mungkin untuk langkah kedua tersebut tadi dan aspirasi tersebut, ya kebetulan di Kota Bandung itu ada 6 dapil, terutama dapil kita itu adalah dapil 5. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Regol, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Buah Batu, Kecamatan Rancasari, dan Gede Bage. Nah, disinilah kita punya dewan. Mungkin kalau saya tidak salah di dapil 5 itu ada 5 dewan. Ya otomatis 5 dewan tersebut mungkin termasuk daerah Regol. Terutama Kelurahan Pasiluyu pasti suara-suara mereka ada. Mungkin saya akan merangkul mungkin dari tim-tim suksesnya untuk pedulilah tentang lingkungan, karena lingkungan tersebut perlu artinya alokasi dari mereka sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat tersebut artinya datangnya dari masyarakat. Kita dipilih dewan tersebut, wakil rakyat itu dipilih sama masyarakat. Artinya kembali lagi ke masyarakat. Nah, ada pun yang saya usung dari Dr. Rini Ayu Susanti, SDMPD yang sekarang menjabat di Komisi D tentang pendidikan dan tenaga kerja. Nah, kita akan menanyakan mungkin aspirasi tersebut yang ada di dapil 5 tersebut. Nah, itu kita wajib, jangankan sampai artinya di pesta demokrasi itu datang untuk meminta dukungan atau suara untuk selanjutnya. Dan hal ini karena saya sebagai timnya Bu Rini tersebut akan mengawal program-program tersebut yang tidak tercover dan tidak terakomodir sama program Kotaku atau OPI-PPK dan yang lainnya. Ya alhamdulillah selama ini program yang kerja dewan, yaitu reses, artinya kerja luar untuk sapa warga masyarakat, artinya sekarang alhamdulillah ada terrealisasi mengenai tentang aspirasi masyarakat, khususnya di Kelurahan Pasiluyu, umumnya di dapil 5 itu dari 5 kecamatan. Mungkin untuk waktu dekat ini program dan aspirasi dari dewan kita dari fraksi Demokrat itu adalah Dr. Rini Ayu Susanti SMPD yang posisinya adalah di Komisi D. Alhamdulillah saya sebagai timnya dipercaya sama beliau untuk menangani dan menjalankan program ini sesuai dengan harapan, karena amanat dari undang-undang semua dewan yang punya alokasi dewan itu, satu dewan itu 1 miliar 1 tahun, supaya terserap ke masyarakat dan menerima manfaat dari artinya dana aspirasi tersebut. Kalau bahasa orang lain itu mungkin dana taktis atau apalah, itu mungkin selebihnya itu.
Nah, berhubung sekarang ada ranah pemilihan RT dan RW sudah dilaksanakan, nah mungkin ini hanya tadi bahasa panitia itu ada visi misi. Nah, mungkin visi misi ini ya yang saya ungkapkan tersebut ya, alhamdulillah dalam visi misi ini saya utarakan mudah-mudahan apa yang saya akan rencanakan, mungkin saya juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya kelurahan, kecamatan, dan pengurus setempat, supaya daerah khususnya RW 3 itu umumnya Kelurahan Parosiruyuh kesananya mungkin Kota Bandung. Nah, itu mungkin saya akan mengapresiasikan dengan hal-hal ini. Siapapun nanti yang menjadi RW, tetap saya akan menjalin hubungan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai kalangan. Mungkin kedepannya kita mari sama-sama untuk membangun daerah, dan artinya kita saling kolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung. Mohon maaf, mungkin saya ini selama ini bukan sombong secara lintas dari kedekatan atau penyalin, mungkin saya sampai tingkat gubernur, wali kota, dan mungkin legislatif yang sekarang menjadi wakil rakyat khusus Kota Bandung, sampai tingkat kelurahan, kecamatan. Adapun kolaborasi ini harus kita sama-sama dukung dengan para tokoh-tokohnya, karena saya tidak mungkin kalau sendirian, karena di hal-hal ini banyak sekali yang kemungkinan dari RW sebelumnya menurut saya baik semua. Yang saya harapkan lebih baik gitu, yang saya harapkan lebih baik dan lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun yang sudah-sudah itu mungkin satu bahan evaluasi mungkin ke depan calon RW tersebut. Kenapa saya katakan tersebut? Karena banyak sekali karena sekarang ada COVID-19 ini, tentu dampaknya sangat gitu, dari tingkat atas sampai bawah, sangat sekali untuk dampaknya mengenai tentang COVID-19. Ya, alhamdulillah mungkin di Kota Bandung lambat laun akan mengurangi COVID tersebut. Bahkan saya himbaukan juga kepada masyarakat, kita harus memakai protokol kesehatan 3M tersebut. Ya, alhamdulillah adanya di Kelurahan Pasiruyuh atau khususnya di RW 3 itu taat kepada protokol kesehatan. Mungkin alhamdulillah untuk Kelurahan Pasiruyuh atau khususnya di RW 3 itu alhamdulillah mungkin turun gratis dengan adanya COVID-19 itu tidak sampai ada yang terjadi untuk saat ini. Nah, mungkin langkah ke depan juga kita artinya berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Mungkin di sini ada tingkat kelurahan, kecamatan, mungkin polsek dan koramil tersebut. Kita saling menjaga situasi dan kondisi di daerah, khususnya mungkin untuk daerah RW 3 Kelurahan Pasiruyuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Nah, kita sama-sama untuk menjaga hal ini di COVID-19 ini, supaya kita terhindar dari hal-hal yang sangat mendunia ini, karena memang ini satu musibah bukan di Indonesia, mungkin sampai mendunia. Ya, mudah-mudahan COVID-19 ini bisa sirna dari muka bumi ini, karena jelas menurut saya itu secara ekonomi sangat gratis, karena di saat-saat ini sangat sulit sekali warga masyarakat tentang ekonomi. Mungkin banyak pengangguran karena kena dampak COVID-19 ini. Ya, kami sebagai masyarakat yang akan mengupayakan, kami bersinergi dengan wakil-wakil rakyat yang ada di Kota Bandung untuk berusaha kita memulihkan ekonomi di saat-saat ini, karena sangat terasa sekali dari pengusaha sampai ke tingkat bawah pun sangat dirasakan. Dan kenapa saya tahu, mungkin saya tadi ada profesi dari salah satunya
saya seorang media tahu lah. Mungkin di salah satunya karena orang lapangan tahu mungkin di daerah-daerah tertentu secara ekonomi seperti apa. Alhamdulillah untuk tahun ini atau mungkin alokasi tersebut bahkan yang saya tahu dari tingkat ASN PNS itu dipotong untuk menangani COVID-19, mungkin untuk di bansos tersebut. Tapi bansos tersebut mungkin ada kemarin kontroversinya. Ini masalahnya bukan aja di Kelurahan Pasiluyu, mungkin secara nasional. Nah, mungkin kita sama-sama membenahi hal-hal ini ke depannya. Siapapun yang menjadi RW tersebut, mari kita evaluasi sama-sama dengan tokoh masyarakat atau pengurus RT, sekalipun pemuda dan tokoh agama, kita sama-sama untuk langkah-langkah ke depan untuk artinya membangun daerah tersebut. Nah, mungkin saya ada kolaborasi karena saya pengawalan tadi anggaran apapun yang ada di Kota Bandung, karena yang saya tahu alokasi di Kota Bandung, karena saya sering mengikuti tentang paripurna anggaran, termasuk mohon maaf karena RT itu itu adalah pejabat yang paling bawah, yang paling dicaci maki sama sama warga masyarakat. Artinya mungkin tidak transparan mengenai tentang bansos atau bantuan yang lain. Karena saya tahu persis di lapangan itu seperti apa dan warga masyarakat itu seperti apa. Makanya supaya kita dikelirkan, tidak ada sudon ke pengurus RT dan RW, mari kita sama-sama solusinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya niat saya menjadi pengurus RW tersebut karena akhirnya atas dasar itu dukungan dari warga masyarakat. Nawaitunya Bismillah, dan mungkin pesan itu adalah salah satunya ibadah. Ibadah itu bukan sholat saja, mungkin kita untuk membantu warga masyarakat pun itu sama dengan ibadah. Nah, itu mungkin salah satunya itu. Nanti mari kita sama-sama untuk mensukseskan program-program ini ke depan. Siapapun yang jadi pengurus RW, mari kita sama-sama untuk mensupport dari kalangan bawah dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Mungkin selama ini bukannya tidak baik, mungkin bisa baik. Cuman kalau bisa dikatakan saya itu lebih baik dan lebih baik. Nah, mungkin untuk program-program ke depan pun ya, karena saya punya catatan di sini yang akan dilaksanakan mungkin dana aspirasi dari dewan tersebut dari Dr. Rina Ayu Susanti SMPD tersebut jelas akan dilaksanakan dengan waktu dekat ini. Artinya mungkin sibel itu adalah kebutuhan air bersih untuk warga masyarakat RW 3. Tepatnya mungkin di sekolahan SD Pasiluyu, karena ini yang jelas program ini yang tidak tercover dari pemerintah Kota Bandung, mungkin dari hasil musrembang kelurahan atau kecamatan, atau dari PIPPK atau BKM atau yang lain. Alhamdulillah ini hasil reses dari 2019 aspirasi warga masyarakat RW Tilo. Umumnya untuk Dapil 5 itu dari 5 kecamatan tadi, ya alhamdulillah terrealisasi. Saya sudah ngecek ke DPKP Tilo di Kota Bandung dan Dinas Tenaga Kerja di Kota Bandung dan PU Kota Bandung. Ternyata yang selama ini yang diajukan sama warga masyarakat dengan tim, alhamdulillah sudah diakomodir. Khususnya untuk di Pasiluyu ini yang sudah fit tadi adalah sumur bor adalah sibal untuk kebutuhan warga masyarakat RW khususnya. Kedua ada pelatihan menjahit untuk warga RW 03, dan ketiga ada pelatihan tata rias. Yang mudah-mudahan ke depan ini untuk warga masyarakat RW 3 ini yang mungkin data penganggurannya atau mungkin ingin untuk kursus menjahit atau kursus mengenai tentang
pelatihan rias pengantin, alhamdulillah ini gratis 100% dari program Dewan atau dana aspirasi dari Kota Bandung. Nah, saya juga menghimbau untuk warga masyarakat RW 3 ini, mari kita sama-sama untuk menunjang program-program Dewan tersebut. Ya, alhamdulillah untuk kesejahteraan masyarakat untuk melangkah ke depan. Karena ini setiap tahun itu dana aspirasi itu akan turun. Dan langkah ke depan pun ya alhamdulillah saya juga ada informasi untuk dana aspirasi yang lebih besar itu saya sudah koordinasi dengan Dewan Provinsi. Alhamdulillah dana provinsi juga akan dilimpahkan ke daerah Dapil 5, yaitu tadi 5 kecamatan tersebut, Regol, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, dan Kedipagi. Alhamdulillah untuk saya mohon doa restunya khususnya dari masyarakat RW Tilu. Mudah-mudahan program ini di bulan Maret ini sampai April bisa terlaksana dengan maksimal. Itu pun kita hanya berusaha karena kita sebagai pengurus itu harus jeli mengenai tentang akses untuk kita menuju kesejahteraan masyarakat khususnya RW 3. Kenapa? Ya alhamdulillah saya ingin memanfaatkan ilmu saya, kedekatan dengan salah satunya dewan yang ada di Kota Bandung dan kepala dinas di Kota Bandung dan wali Kota Bandung, artinya untuk meraih apa program-program yang ada di Kota Bandung, artinya ya kita sama-sama dengan pemerintah yang ada di daerah, artinya tingkat kelurahan, kecamatan, dan pengurus RW. Kenapa? Ya saya dikatakan pengurus RW RT itu adalah pejabat yang paling bawah, yang paling disorot masyarakat, itu yang nggak enak lah. Artinya nggak enak, mungkin sorotannya nggak enaknya tersebut karena masyarakat itu pada umumnya itu bukan hanya di RW 3 aja, itu secara keseluruhan memang seperti itulah faktanya di lapangan. Yang disalahkan adalah RT, yang disalahkan adalah RW. Nah, pemahaman saya supaya mengertilah masyarakat tersebut, karena masyarakat pejabat RT itu artinya honor gitulah, honor tidak sesuai dengan kinerjanya. Nah, karena dulu pengalaman saya jadi RT tersebut hanya katanya itu insentif dari Kelurahan Pasiriu pada waktu itu hanya 50.000 per tahun, kalau tidak salah itu lurahnya itu Pak Haji Komarudin. Nah mungkin alhamdulillah karena sekarang artinya ada alokasinya karena sudah diundang-undangkan sama pemerintah Kota Bandung. Karena saya sering aspirasi ke masyarakat, ke Dewan Kota Bandung untuk mengusulkan insentif para RT dan RW, mungkin gober dan lain-lain. Itu alhamdulillah jadi undang-undang di pemerintah Kota Bandung. Nah mungkin untuk selanjutnya saya mari kita sama-sama dengan pengurus yang lain dari RT 1 sampai 9 kita bersama-sama untuk membangun daerah tersebut. Saya katakan siapapun yang menjadi RW tetap kita akan artinya ibadah untuk pengabdian ke warga masyarakat tersebut. Itu mungkin penjelasan visi misi dari saya, dan saya terima kasih sekali ke panitia, walaupun di sini tidak dihadiri dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Mungkin ini adalah murni visi misi dari nurani saya, karena tidak ada satu keterpaksaan. Saya artinya dicalonkan, diamanahkan sama warga masyarakat khususnya di RW 3 tersebut, akan saya ungkapkan tersebut untuk menjadi calon pengurus RW 3 mungkin langkah ke depan. Mungkin kiranya segitu dari saya, visi misi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya kami atas nama pengurus di KRW 03 Pak Ciluju, Kecamatan Regol, Kota Bandung, mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan pemilihan ketua RT dan ketua RW di RW 03 Pasiluyu periode 2001 sampai dengan periode 2004. Dan kami pun terima kasih juga kepada reng-rengan panitia dan masyarakat atas dukungan dengan terlaksananya pelaksanaan ini. Kali ini mungkin dalam pelaksanaan pemilihan ketua RW akan dilaksanakan dengan cara door to door, dan kami pun mendukung sekali dengan apa yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Adapun kami ditunjuk oleh warga atau masyarakat RW 03 sebagai calon ketua RW untuk periode 2001 sampai dengan 2004. Alhamdulillah kami siap untuk mengemban tugas selanjutnya demi terwujudnya program yang akan dilaksanakan oleh RW 03. Adapun visi misi dari kami sebagai ketua RW 03, yang jelas tentunya sesuatu hal yang wajib memberikan pelayanan yang terbaik buat warganya, terutama warga RW 03 Pasiluyu. Memberikan pelayanan terbaik, selain memberikan pelayanan terbaik dengan diikuti dari hati yang tulus dan ikhlas. Dan itu pun perlu dukungan dari semua pengurus RT, baik RT 01 sampai dengan 09, dan termasuk dukungan juga dari warga RW 03. Tanpa ada dukungan dari semua pihak, mustahil bahwa program kerja yang dilaksanakan oleh pengurus tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, pengurus pun harus lebih menjalankan keorganisasian di RW 03 ini. Organisasi harus berjalan dengan baik dan tertib agar terwujud suatu administrasi yang lebih baik lagi ke depannya. Di samping itu, kami pun harus bekerja sama dengan masyarakat RW 03 dalam hal ketertiban, keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Itu pun sama perlu dukungan dari semua pihak. Tanpa ada dukungan, mustahil bahwa di roda pemerintahan di RW ini akan berjalan dengan baik. Itu. Selain itu mungkin bahwa program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan program Impras dan program lainnya, itu pun yang sudah dicanangkannya, RW pun sangat-sangat mendukung program tersebut. Karena tanpa ada kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah, cek bahwa kelurahan itu mustahil akan berjalan dengan baik, dan itu pun perlu kami kerjasamakan juga dengan pihak pengurus RT dan organisasi yang ada di lingkungan wilayah RW 03. Mungkin salah satunya di sini sudah terbentuk, ada posyandunya, ada PKK-nya, ada Karang Tarunanya, ada santri masjidnya, DKM-nya, mungkin dan organisasi lainnya. Itu pun kita perlu ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang ada di wilayah RW 03. Intinya semua program selama ini tanpa ada dukungan, tanpa ada kerjasama dengan semua pihak, itu mustahil akan berjalan dengan baik.
Mungkin saya sebagai pengurus Ketua RW 03 sebelumnya banyak ucapan banyak terima kasih kepada semua pengurus baik organisasi yang ada di lingkungan RW 03 maupun warga masyarakat RW 03 atas dukungan baik kerjasamanya selama ini. Tanpa mereka tidak akan jalan. Mungkin itu aja dari kami sebagai yang sudah dicalonkan oleh masyarakat. Kekurangannya kami mohon maaf, kelebihannya itu bukanlah dari kami, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih sekali lagi kepada panitia sudah melaksanakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.